Jadi hari ini kita kedatangan tamu. Ulang, tadi ada suara pintu. Oh iya. Halo guys, jadi hari ini kita akan kedatangan tamu. Nggak akan sih, emang kita udah datengin tamu. Sebenarnya dari tadi tamunya. Cuma tadi gue suruh nunggu. Kebetulan dia nggak puasa juga kan, jadi gue kasih makan gitu lah. Selamat datang tamu. Yang katanya tamu. Yeay, tepuk tangan semuanya. Yeay. Aduh, Kurang gimmicknya. meriah nih. Sorry, tadi gue ngopi dulu. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Menghilangkan dahaga, alhamdulillah bisa hilang Kan puasa. dahaga. Loh, ini kan udah buka. Oh iya, kita lupa. Kita syuting itu jam 3 pagi. Iya, ini jam 4 Sahur loh. ya Pak ya? Nah, Jam kebetulan. 4. Bentar lagi ajan. Gue subuh biasa 6:30. Itu kayak duha ya? Duha. Duha ya dia? Lu dua berapa rokaat? Duha? Sarimi. Sarimi. Isi duha. Kita makan samping ya. Jadi beli Jadi pesen ricis. ricis. Mahal mas? Enggak. Level duha. Wah. Masih. Habis itu level 5. Jadi gimana nih? Hari ini kita mau bahas apa mas? Hari ini kita Hari ini- itu bahas tentang Tongkrongan tentang kami. sukses. Apa? Bukan tongkrongan Siluman. pecundang. Silu. Kita membahas tentang kesuksesan mungkin hari ini. Sukses. Bukan ya? Ini sukses tulisannya. Sukses. Ini sukses tuh. Sukses. Kok gue sukses? Ini judul. Sukses. Judul tuh. Nah, kok gue sukses? Gue handphone gue typo. Oh ini sukses. Gue gak ada judulnya berarti. Berarti gitu. Sukses. Menurut lu sukses gimana? Sukses itu keberhasilan. Wah, iya betul. Ya, betul sih. Kalau nggak sukses, kegagalan. Like, Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Betul dong. Betul. Kita ngebahas tentang privilege. oh, ini lagi rame nih. Privilege. Dari judulnya sih nggak punya privilege bisa sukses tanda tanya. Bisa sukses gak gitu maksudnya? Iya, bisa sukses nggak kalau nggak punya privilege? Masalahnya tergantung kita menanggapi privilege itu Betul. seperti apa. Kalau gue, Tapi privilege itu apa sih sebenarnya? privilege lebih ke ini gak sih? Ke kelebihan gak sih? Maksudnya kayak hal yang kita punya lebih tapi orang nggak punya gitu. Iya, hak istimewa. Hak kali. istimewa lah. Hak istimewa kali ya. Iya, hak istimewa. Bener bukan? Bukan? Hak istimewa. Betul, Privilege ada hak istimewa. By the way, kita lampu baru nih. Iya. Ada oranye tapi. Kita lightingnya lampu baru bisa diganti nggak sih? Jangan. Kita buka sinematik. Ini kalau ungu nanti kita kayak Band. Hah? Kayak band. Betul, clickers. Wah, aduh, tua banget. Sumpah. Ternyata Sumpah. Lu tahu? Kebetulan gue hijau klorofil sih. klorofil aja. Hijau daun itu klorofil. Oh iya. Fansnya. Oh, gue pasukan armada. Ih, sedap. Apalagi? Baik lagi ini privilege sih, privilege. Privilege itu privilege menurut lo. Kalau Menurut menurut gua gue ya hak kayak istimewa. itu juga sih. Orang biasa mengkonotasikan privilege itu adalah seperti mungkin lebih ke financial nggak sih? Lebih ke kekayaan, lebih ke uang biasanya. Iya nggak? Yang gue lihat sih bukan Kondisi ekonomi. Ah, betul. Yang gue lihat sih tapi bukan cuma uang ya, tapi lebih ke relasi. Menurut gue semua hal tergantung cara pandang kita Pandangnya, itu bisa menganggap apa yang kita punya itu privilege atau enggak. Termasuk miskin itu privilege kan? tapi jujur ya, ini mungkin sedikit kontroversi. Statement dia mungkin ada benarnya. Kenapa? Karena menurut gua dia bisa tahu proses ada di bawah seperti apa, kondisi ada di bawah seperti apa, dan dia punya semangat lebih untuk mencapai posisi di atas, dan dia tidak mau ada di posisi di bawah lagi itu, gitu. Jadi tergantung, sebenarnya nggak salah menganggap itu privilege, tapi maksudnya orang kaya pun, misalnya orang yang punya kemampuan ekonomi yang sudah di atas pun, mungkin juga punya cara pandang yang sama dengan kayak, ya gue nggak mau sampai kondisi gue turun, makanya dia tetap semangat, dan dia patokannya mungkin menurut gue itu ada pepatah bilang di atas langit masih ada langit. Jadi ketika dia di atas pun, cara dia memotivasi diri adalah cari comparison yang di atasnya dia. Jadi dia punya goal yang dituju. Iya, Jadi iya. selalu dia menganggap gue kurang nih, gue masih mau lebih. Dan gue punya apa nih yang bisa gue manfaatkan. Dan menurut gue itu adalah sebuah privilege yang bisa dimanfaatkan. Soalnya ada juga yang
ketika punya kelebihan atau hak istimewa, dia tidak bisa memanfaatkan itu. Ya benar sih. Tapi balik lagi sih tergantung sama sudut pandangnya mengenai privilege itu. Betul. Tadi kan privilege itu apakah kalau tidak punya privilege, apakah tidak bisa sukses? Oke, pertanyaan gitu ya. Apakah kalau nggak punya privilege itu bisa sukses atau enggak gitu? Iya, privilege sama dengan sukses, gitu deh. Iya. Berarti kalau tidak punya privilege sama dengan tidak sukses. Apakah menurut lo itu statement yang benar? Oh enggak, menurut gue sih. Menurut gue privilege cuma kayak permudah doang sih. Cuma sih saya balik lagi ke kitanya mau apa enggak gitu. Gimana ya maksud gue? Sukses tuh nggak selalu mengenai privilege gitu loh. Privilege kan banyak bentuknya gitu. Menurut gue pribadi, pinter mungkin bagian dari privilege. Rajin baca buku, Peringkat 1 juga sebuah peringkat kesuksesan. 1. Nah, makanya tergantung sama sudut pandangnya lagi, balik lagi. Kalau semuanya mengenai materi nggak bisa sih menurut gue. Gitu loh. Kalau misalnya sukses itu mengenai materi gitu. Iya, tapi kebanyakan menganggap duit Adalah sukses. Aku mau bikin tahu bulat. Sultan. Aku mau bikin. Tapi gue serius, gue tapi pengen punya itu deh. bisnis tahu bulat. 10 aja cabangnya. 10 pickup. Ya 10 pickup. 5 deh, nggak usah banyak-banyak, 5 pickup deh. Kenapa? Itu tuh menjanjikan tau menurut gue. Masa? Suruh muter aja tuh di daerah-daerah Sudirman tuh. Gak ada yang beli anjir. Banyak, gila. Banyak mas. Serius, ini beneran banyak banget. Ayo mas, Oke, apa? Tadi ulang. jadi menurut lo, menurut gua semua orang punya privilege di mana anak kami saya. dari episode 1 nih sampai episode ini makin lama makin receh tau gak kita. Jokesnya tuh makin receh tau gak. Tolong Indra Primawan mau nggak kesini? Kapan-kapan kita kesini. Boleh. Kamu kesini deh kapan-kapan. Jokesnya masuk sih sama gua. Masuk banget kebetulan. Tapi sorry gua ke distract, kita kayak geng hitam, geng abu. Oh jadi gue berasa hitam tuh kan kayak Enggak dong. lu dark gitu. Lu ngerti gak sih gue? Lu dark aja. Jadi menurut gue privilege itu semua orang punya privilege. Oke. Dia mungkin tidak punya kemampuan ekonomi yang lebih, tapi dia punya otak. Yang lebih. Kalau iya, dia bisa memanfaatkan itu, dia bisa jadi orang sukses. Ada kan? Maksudnya ada orang yang pinter bisa dimanfaatin untuk bikin bisnis, ada juga buat nipu orang. Betul. Gitu kan? Betul banget. Iya dong. Saya baru merasakan. Oh. Tadi banget. Nah, makanya tergantung orang menggunakan privilege tersebut dan memilih-milih privilege dia itu apa. Betul. Gitu. Jadi menurut gue semua orang punya privilege. Betul. Dan nggak sedikit juga kan yang mulai dari nol. Misalnya kalau emang kita setuju sama privilege itu sama dengan materi gitu ya. Itu kan nggak sedikit juga orang yang mulai bener-bener dari nol. Betul. Nol banget gitu ibaratnya. Tapi dia bisa sampai sukses kan nggak sedikit juga gitu loh. Privilege materi, Betul. networking, otak. Tapi jangan bilang Bill Gates ya. Bill Gates tuh menurut gue privilege sih. Kenapa? Kalau nggak salah ya nyokapnya tuh yang punya apa gitu, kerja di mana? Gue selalu lihat dari close the door. Apa? Board of IBM. Siapa? Nyokap ya? Oh, makanya dia bisa masukin Microsoft. Ya. Oke, disclaimer. Disclaimer dikit ya. Ini semuanya kita dari bukan dari Google. Gangguin dari tadi. Bukan dari Google. Disclaimer. Iya emang dari Google. Iya betul dari Google. Disclaimer kita adalah apa yang kita bicarakan di sini hanyalah opini pribadi. Iya tapi bener sih dari Google. Iya. Iya, tapi maksudnya ini Nggak salah. balik lagi. Mohon maaf nih, sebentar nih. Iya emang nggak salah. Betul. Sabar, buka puasa dikit lagi. Dialog Iya, betul. amatir udah kembali Betul. lagi. Enggak, tak dulu nih. Sobat, ayolah sobat. Oh, sobat, maafkan aku. Sobat. Astagfirullah. Disclaimer belum beres-beres Tahu anjir. anjir. Disclaimer dikit ya. Ini tuh video apa? Apa yang kita bicarakan di sini Semuanya tuh dari pendapat pribadi kita. Jadi Iya. kalau emang ada kesalahan kata atau perbuatan mohon dimaafkan. pandangan dari orang awam. Betul. Jadi kalau emang kalian punya pendapat pribadi bisa tulis di komen bawah. Ada nih Nah, ini lucu pertanyaannya nih. Ah. Ini yang sempet gua jawab juga. Betul. Waktu itu kan sempet rame, ada yang bilang Ya, miskin ada itu- statement kalau ada miskin statement itu privilege. Ya betul. Kan abis itu bukannya privilege itu untuk yang kaya. Nah itu tadi udah gue jawab juga kan. Maksudnya apa ya? Gue mencoba berada di sisi yang sebaliknya. Oke, yang tadi gue bilang mostly memang masalah kondisi ekonomi. Tapi maksudnya ketika cara pandang kita ubah,
kita manfaatkan cara pandang kita itu menjadi motivasi, ya kan? Bram Teguh. Tapi gini deh, gue nanya beneran deh, serius nih. Kalau misalnya gini, ada orang kondisi ekonominya kurang gitu, dia kan jadi punya pilihan gitu, antara dia bekerja atau dia mengambil pendidikan, sekolah lah. Oke. Sekolah. Itu kan jadi pilihan tuh dua itu tuh. Betul. Yang kepepet yang mana? Tergantung dia ngeset prioritasnya mau jadi apa, mau ngapain. Ngerti? Maksudnya kan emang ada prioritas. Cuma menurut gue, maksudnya pertanyaan gue adalah yang lebih bukan prioritas, yang lebih diutamakan yang mana gitu loh. Iya itu beda-beda. Lebih ke, maksudnya Menurut ini gua- urusan perut atau urusan kepala? Tergantung dia mau prioritaskan apa. Bisa aja dia kayak oke fokus cari duit tapi dia nggak mau sekolah, bisa. Tapi kalau dia mau cari duit abis itu buat uangnya disisihkan untuk sekolah karena menurut dia pendidikan juga perlu, sangat penting, ya bisa juga. Gitu. Jadi maksud gue dua-duanya nggak salah. Ketika dia mau lebih mementingkan perut duluan, berarti dia ngumpulin uang bener-bener buat kehidupannya dia tanpa mengambil pendidikan lebih dalam, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia nyari uang habis itu buat dapat pendidikan juga, itu juga nggak apa-apa. Soalnya gimana ya, maksudnya ada statement yang sempat gue denger kayak orang yang kondisi ekonominya kurang itu agak susah untuk ambil pendidikan. Satu, karena emang concern dia tuh cuma menuhin perutnya dia dalam sehari-hari. Itu yang susah gitu. Terus gue paham gitu loh, kenapa ada statement seperti itu, gue paham. Tapi ada juga yang itu yang gue bilang bahwa ada juga yang mementingkan pendidikan. Maksudnya menurut dia pendidikan juga penting. Jadi walaupun dia mikirin perut, dia juga lebih bercabang cara berpikirnya. Cuma mungkin belum bisa yang secara formal gitu ya mungkin ya. Cuma itu kan balik lagi ke cara dia kan, maksudnya dia mau apa enggak gitu. Kalau dia mau pasti ada jalan gitu. Betul. Gitu. If there is a will, there is a way. Bram Teguh. Bisa nggak sih lulusan SMA sukses? Bisa. Nah, ini kembali lagi ke pertanyaan lo tadi. Orang punya pilihan. Ketika dia nggak punya biaya, misalnya orang tuanya cuma bisa sampai SMA ngebiayain ya. Oke, dia mungkin dipaksa harus kerja untuk mencari. Ya, secara nggak langsung lah. Iya, dia harus cari kerja mungkin untuk menghidupi diri sendiri atau membantu orang tua juga bisa. Ada yang mau ya udah kerja aja terus. Ada yang kayak oke, gue kerja tapi gue sambil nabung buat kuliah. Itu yang gue bilang kayak ngomongin perut ya bisa. Tapi kalau dia mau lebih bercabang, ya bisa juga. Dan itu nggak salah menurut gue. Betul, itu nggak salah lah. Maksudnya ya pendidikan penting lah. Tetap. Penting. Cuma pertanyaan di sini kan, bisa nggak sih lulusan SMA sukses? Bisa pertanyaan. Bisa banget. Karena setiap orang kan jalannya beda-beda. Betul. Menurut gue setiap orang jalan beda-beda. Terus setiap orang tuh tipenya beda-beda. Ada yang tipikal yang learning by doing, ada yang learning by theory. Betul. Itu beda kan. Nah, gue tipikal learning by doing, betul. Menurut gue, mau setinggi apapun lu kuliah, lu juga perlu learning by doing. Iya, betul. Karena ketika lu dapat ilmu dari perkuliahan atau secara formal, Lu harus implementasiin ke kerjaan kan. iya dan belum tentu itu sama Betul. ketika lu implementasikan. Betul. Nah, banyak yang tidak bisa diajarkan di dalam pendidikan formal. Betul. Karena kan sebenarnya kuliah sama kerja nggak beda jauh sih sebenarnya. Ngomongin secara teori mungkin iya bisa Iya, dipakai. iya. Secara Tapi teori bisa. kayak ketika lu dilempar ke alam, ya lu tahu, lu harus bisa beradaptasi cara bertahan hidup. Iya. Ibaratnya, iya, lu cuma punya basic gitu. Sisanya lu yang kembangin sendiri gitu loh. Mau kayak gimana? Iya. Karena itu kan yang ngebentuk pribadi lo juga ke depannya gitu. Iya. Bentuk skill lo ke depannya mau kayak gimana gitu. Mengasah diri lu juga. Iya, betul. Kan tadi pertanyaan bisa nggak sih lulusan SMA sukses? Bisa. Bisa. Bahkan ada juga yang mungkin bandingin lulusan SMA sama kuliah, ada juga mungkin yang lebih sukses lulusan SMA. Ada. Bukan berarti harus kalian jadi males-malesan. Iya. Bukan berarti kalian nggak jadi kuliah gitu ya? Iya. Iya, enggak. Maksudnya dia kan nggak bisa nerusin karena ada beberapa masalah. faktor, ya kan? Cuman maksudnya tergantung lu mau berjuang sekeras apa. Iya, betul. Gitu. Kayak lu lapar banget nggak ada tanggapan apa-apa gitu. Kayak pasif. Enggak, gua lebih, One way communication kayaknya gue. gue lebih ke bingung ya. Jadi ada quotes, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Dan gue percaya sih sampai sekarang itu. Gue percaya banget sih, maksudnya seberapa besar usaha kalian, hasilnya itu seberapa besar juga. Iya, Sama lah. tapi banyak juga yang akhirnya kayak merasa kayak gue udah bertahun-tahun abis itu nggak kuat nyerah. Ya, padahal menurut gue belum tentu sih.
Iya, padahal bisa di tahun padahal depan. bisa aja iya kayak dikit Iya, lagi bisa, padahal. bisa besoknya. Iya. Mungkin bisa tahun depannya. Iya. Kita nyari tahu. Yang penting usaha aja dulu gitu. Betul. Pas banget tadi itu gue lagi ngeliat profile Instagramnya, gue buka Instagramnya pemilik Erigo, itu si Sadat itu kan. Habis itu gue ngeliat di highlight ada Erigo 2013, tahun 2013. Dia pernah ikut event Jaklot di Karawaci kalau nggak salah. Itu sampai malam dan dia tuh sampai mandinya di pom bensin Shell. Pagi-pagi atau malam-malam atau pagi-pagi, pokoknya gelap deh. Dan dia kalau misalnya bolak-balik ke ke kontrakan atau kosannya Makan dia, waktu ya? Makan waktu banget. iya makan waktu di Depok soalnya. Dia akhirnya tidurnya di musola coy. Oh, ada karpetnya berarti. Red carpet. Wah, Sajadahnya kan warna merah. wah, cuak. Pokoknya, iya pokoknya biar serius nih, kita lagi serius. Oh ya lagi serius. Kita lagi mendapat ilmu dari Oh ya, dari belajar Muhammad Sadat. dari Sadat. Kalau Namanya Sadat, Muhammad. kamu nggak mau kesini? Iya, tolonglah. Kita sharing perjalanan dari nol sampai sekarang kayak gimana. Terus? Tapi itu yang gue lihat. Jadi maksudnya orang mungkin ngeliat suksesnya doang. Oh gila Erigo Ya. segede gini, dia pameran New di. York Fashion Week ya. Iya. Ya ini sih New York Fashion Week bukan sih? Iya, kemarin. Iya, iya, fashion week kan. Tapi maksudnya dia, nah itu yang tadi gue bilang, kalau misalnya dia memutuskan untuk berhenti, mungkin nggak sebesar sekarang Erigo. Gitu. Jadi maksudnya ya lu harus berjuang yang keras memang Ya, pasti. dan nggak pantang menyerah Iya. sampai ketemu titik Itu berhasilnya. itu kan 2013. Berarti sekitar 10 Hampir 10 tahun yang lalu. 9 Iya, dan dia mulainya kalau nggak salah 2000 berapa ya? 9 tahun. Dia waktu itu mulai tahun berapa? Gak tahu. Lupa gue, pakai early 2010 atau 2009 gue lupa. Ya sekitar 10 sampai 12 tahun lah. Iya, iya. Ya kan Itu gila Itu lama banget cuy. Gue selalu sih, gue baca highlightnya aja, nge-highlight postingan instastory screenshot dari petnya dia. Kan. Lanjut, apa yang mempengaruhi kesuksesan menurut lo? Menurut gue yang paling utama ya kerja keras, Usaha berarti ya? usaha, tapi juga harus dibarengi dengan yang lainnya, konsistensi. Komitmen. Komitmen. Iya. Wah itu susah tuh, komitmen tuh susah tuh, berat. Komitmen seumur hidup. Waduh, susah tuh komitmen. Apalagi cuma kenalnya bentar. Iya, komitmen. Jadi berbarengan kerja keras dibarengin dengan komitmen. Gue nggak tahu. Itu, tolong editor, tolong ntar itu di zoom. Iya, iya. Jadi menurut gue ya kerja keras yang tidak pernah berhenti. Ya betul. Jadi harus usaha dibarengi dengan komitmen lah itu. Iya. Jadi kita harus konsisten. Balik lagi ke tadi kan, maksudnya kita nggak ada yang tahu. Mungkin bulan depannya kita baru dapat buahnya, Kesuksesannya, iya. dapat buahnya, atau mungkin tahun depan, atau mungkin besoknya gitu. Iya. Kayak siapa ya, Raditya Dika pernah bilang gitu. Kayaknya Raditya, cuma gue lupa gitu. Kayaknya Raditya, gue cuma lupa. Kayak Raditya gue lupa gitu. Dalam setiap karya pasti ada satu karya tuh yang bakal meledak. Oh iya, dari banyak karya. Dari banyaknya karya yang lo buat, itu pasti akan ada yang meledak satu. Pasti. Tuh kayak gimana ya? Kalau kalian buktinya si J.K. Rowling. Sini ada tuh, keren juga ini ada cara menggunakan privilege dengan Keren nih tim kita nih. Tim kita hebat nih, padahal nggak datang. Keren. Applause buat tim kreatif. Ini martabak deh. Betul kayak gini. Dik, lu nggak bisa? Nggak bisa. Emang lu bisa? Kok gini sih? Yang gini. Gini. Kita sekarang belum. Ini bukan martabak anjir. Speng. Wah. Parah. Lu ngapain kenceng-kenceng ngomongnya? Iya kan kedengarannya juga. Iya. Ya udah lah. Lex, ini cara menggunakan privilege yang benar. Jadi mungkin gini, banyak orang yang udah sadar nih, banyak kita kan udah sadar. Privilege itu apa gitu. Terus banyak orang yang jadi mensalahgunakan. Jadi jatuh sombong. Paham gak maksudnya? Terus, tapi ini menurut gue jadi sombong itu cuma yang privilege sama dengan kaya. Jadi banyak yang kayak gitu. Mungkin banyak yang beranggapan jadi sombong segala macam. Berarti banyak yang salah menyalahgunakan. Banyak yang menyalahgunakan
privilege yang dia punya Jadinya gitu loh. sombong. Jadinya jatuhnya sombong gitu. Jadi daripada lo kayak mengeluh-elukan gitu kayak privilege gue Mending gini buat ngebantu gue sesama, gini. kan? Iya, mendingan buat bantu Iya, teman-teman juga buat ngebantu, gitu. support yang lain Support juga gitu. daripada sukses sendiri kan enak kalau Kasus bareng-bareng. Buat keren banget itu. Gila. Jago. Maunya gimana nih? Tadi dulu. Enggak. Gini. Kalau misalnya kalian punya privilege ilmu lebih banyak atau punya pendidikan lebih tinggi di antara orang sekitar lu, baiknya lu sharing sih sama Iya. mereka, bagi-bagi ilmu, bukannya malah kayak pelit punya sukses sendiri. Ya jadi kalau misalnya lu punya, tadi kan pendidikan, kalau misalnya lu punya kondisi ekonomi lebih Kondisi baik lebih, daripada lu pamer atau flexing, ya lebih baik lu Bantu. sedekah. Sedekah bagi-bagi orang yang kurang mampu atau kondisinya kurang, tapi tanpa harus mempublikasikannya, tanpa harus didokumentasikan lalu dipublikasikan. Itu menurut gua. Jadi kesimpulannya untuk Video kali ini video topik ini adalah ketika lo dikasih hak istimewa atau dikasih privilege, manfaatin tuh hal itu tuh dengan baik tuh. Jadi lo manfaatin privilege itu dengan baik dan bukan cuma dimanfaatin doang, tapi disebarin juga. iya, Maksudnya, didistribusikan. iya. Itulah yang baiknya didistribusikan. Baiknya distribusi. Emang kita distributor kebetulan. Jadi gitu, kalau kalian punya hak istimewa atau privilege gitu, jadi bukan cuma dimanfaatin, disebarin juga. Jadi berbagi kebahagiaan itu hukumnya wajib. Ya, beramal juga kan. Beramal juga. Nggak ada ruginya kalian berbagi Betul, dibagi. kelebihan kalian. Ngasih 10.000 bisa siapa tahu dikasihnya 10 juta. Ya, Kan dilipat nggak ada yang gandakan tahu sama gitu loh. sama Tuhan. Betul. Jadi Oke, paling segitu aja. segitu aja kali konten hari ini. Oke, nggak perlu panjang-panjang seperti iya. biasanya. Betul. Tapi maksudnya gue suka sih topik-topik kayak gini karena Menarik sih. banyak yang menyalahartikan juga kan. Jadi mungkin menurut gue ini bagi yang sepemahaman mungkin ini lebih clear jadinya buat jadi- buat berita yang berterbangan. Ya, apalagi sekarang kata privilege itu lumayan jadi misleading lah ya. Lumayan. Jadi lumayan disalahartikan segala macam. Oke, jadi segitu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Dan kalau misalnya kalian ada saran buat bawain topik apa yang kiranya kita Boleh bisa, tulis di bawah. ya kita bisa bahas secara santai, tapi maksudnya juga sering kita temui di keseharian, boleh banget tulis Boleh komen banget. di bawah. Tulis komen di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.